Mungkin partisipan akan bertanya, kenapa drama Korea? Baik, kita akan jelaskan sedikit. Di setiap topik, kami akan menampilkan potongan scene adegan pada drama Korea yang nantinya bisa rekan-rekan simak untuk kita bahas bersama-sama. Dan kami informasikan juga, selama durasi talk show berjalan, kami buka Q&A. Bagi rekan-rekan yang akan bertanya, bisa secara langsung raise hand, dan bisa melalui kolom chat. Oke, kita langsung lanjut ke sesi pertama saja ya. Kita akan membahas topik antibakterial metal yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Soleh Wahyudi, STMT. Bapak Soleh, dipersilahkan Pak. Terima kasih Bu Revi Hapsari atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semuanya. Annyeong. Artinya apa itu? Selamat pagi ya. Annyeonghaseyo gitu ya. Ya, ini saya mohon izin pakai masker virtual ini ya. Yang di dalamnya ini sudah ada antibakterinya ini. Nah, ini saya sebelum mulai memberikan paparan, mungkin dari panitia bisa menampilkan klip. Ya, silakan. Mungkin dari film itu kita bisa menyaksikan sebuah adegan di ruang bedah, di mana di situ ada peralatan-peralatan dari logam yang digunakan pada saat prosesi bedah itu berlangsung ya. Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari panitia nih seputar aspek metalurginya ini. Mangga. Untuk rekan-rekan yang akan bertanya, silakan raise hand atau di kolom chat. Dari panitia? Baik, kalau emang tidak ada yang bertanya, saya duluan deh Pak yang bertanya. Tadi kan ada tayangan operasi ya Pak, di ruang operasi. Nah, saya mau tanya, pisau, patakan, dan gunting yang dipegang dokter dan para medis itu terbuat dari logam apa ya Pak? Nah, ya, ini pertanyaannya pas sekali ya. Jadi, para medis tadi itu menggunakan logam-logam untuk operasi, yang tentunya logam-logam itu harus bebas dari kontaminan, baik itu akibat korosi maupun logam yang bisa bereaksi dengan bagian dalam dari tubuh kita saat operasi itu berlangsung ya. Nah, di sini dalam film itu ada beberapa tools yang digunakan ya, ada gunting, ada wadahnya, kemudian ada mungkin suntikan-suntikannya kayak gitu. Ini kalau dari jenis logamnya itu semuanya dari bahan stainless steel. Ada standarnya, dan utamanya itu kalau untuk medical 316. Begitu Mbak Revi. Oh baik Pak. Apakah ada logam yang bersifat antibakteri dan antivirus, terutama di kondisi pandemi saat ini ya Pak? Oh ya, itu udah pasti ada ya, karena di kami itu ada 2 jenis logam yang bersifat antibakteri itu. Nah, di sini ada silver sama copper. Silver itu perak, copper itu tembaga. Nah, kedua logam ini tuh kita peroleh dari batuan yang seperti tampil di bawahnya itu ya. Nah, ini melalui sebuah proses yang panjang gitu sampai akhirnya dia berubah wujud menjadi sebuah logam perak dan tembaga. Nah, kalau dari segi produknya sendiri, tembaga itu yang digunakan untuk keperluan antibakteri, itu berada di yang bersentuhan dengan tangan kita nih.
Nah, ini ada Wah, berupa gagang keran, gagang pintu, kemudian ada ada mousepad, kemudian mousepad ada ya. keyboard, ya, kemudian ada ya ini tombol-tombol yang dilapisi dengan antimikrobial cover film. Jadi kayak semacam kalau kita mau laminating ijazah itu ya, bentuknya seperti itu, tapi di dalamnya itu ada serbuk-serbuk tembaga seperti ini. Nah, jadi kalau dia ketempelan bakteri, itu dalam beberapa menit udah hilang tuh bakterinya. Artinya dia nggak ada pertumbuhan lagi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang stainless steel itu bakterinya tampak sekali banyak. Nah, Oke. kalau dari peraknya sendiri, perak ya. Nah, ini juga sama. Dia bersifat antibakteri juga. Dan aplikasinya itu ada di pakaian sehari-hari kita ini ya. Ada kaos kaki, pakaian dalam. Kemudian masker yang saya gunakan ini juga ada ini masker antibakterinya ini. Oh, dengan tipe Nah, ini ya. KN95 ya, Pak? Ya, tapi di dalamnya sudah dilengkapi dengan material antibakteri yang mengandung perak. Dan ada juga cat ya. Jadi di rumah sakit itu ada sekarang sudah pakai cat yang antibakteri yang di dalamnya juga ada kandungan dari peraknya. Begitu, Mbak Revi. Oh, baik. Pertanyaan ketiga nih, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya. Apakah teknik metalurgi ITSB mempelajari logam-logam tersebut? Sudah barang tentu ya, karena teknik metalurgi di ITSB itu merupakan prodi, program studi, yang di dalamnya terdapat kurikulum-kurikulum yang melanjutkan dari kegiatan para miners, para tambang ya, para orang-orang tambang. Setelah dia mendapatkan batu seperti ini, yang di dalamnya ada kandungan tembaga sama perak-peraknya kayak gitu. Nah, di teknik metalurgi itu mempelajari bagaimana mengekstraksi si logam-logam ini, tembaga dan peraknya, melalui sebuah rangkaian proses yang cukup panjang, melibatkan ilmu kimia, melibatkan ilmu fisika, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah jadi logam, ada proses lagi dipadu dengan logam lain, atau dibikin menjadi sebuah serbuk. Begitu, di metalurgi mempelajari Wow, itu semua. keren banget. Mungkin ini saya mau bacain pertanyaan dari rekan-rekan. Oh, belum ada di kolom chat. Baik, Kami tunggu sebentar ya, Pak ya. Mungkin ada rekan-rekan yang masih bingung buat bertanya. Uh, sepertinya masih baik. malu-malu. Iya, sepertinya masih malu-malu, Pak. Belum panas. Mungkin bisa lanjut ke sesi berikutnya, Baik, Mbak Revi. cukup ya, Pak ya, untuk topik antibakterial metal. Terima kasih, Bapak Ya, Soleh, atas penjelasannya. Ada pertanyaan nih, Bu? Ada pertanyaan? Ya, oh izin ada. bertanya, Pak, atas nama Yori Arwi. Untuk yang telah disebutkan kelebihan silver dan juga copper, apakah ada kekurangan dari bahan tersebut? Terima kasih. Apakah ada Ya, kekurangannya, kalau Pak? untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya ini sudah pasti ada ya. Kalau silver itu dia relatif mahal harga dari logamnya sendiri, sedangkan kalau tembaga jauh lebih murah dari silver. Nah, di kita di Indonesia
itu ada tambang tembaga yang cukup besar di Papua sana, yang kemudian produk dari perusahaan tambang tersebut diproses di Gresik untuk kemudian menjadi tembaga ini. Lalu kelebihan berikutnya, silver itu dibandingkan dengan tembaga dalam hal kemampuan antibakterinya itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi memang direkomendasikan silver ya, tapi untuk yang harga relatif terjangkau bisa menggunakan tembaga. Kira-kira begitu, Mbak Revi? Ya, terima kasih Pak Soleh untuk penjelasannya. Terima kasih Bapak Yori sudah bertanya. Apakah masih ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan? Oke, dari Megarini Hersaputri. Pak izin bertanya, karena displaynya hospital playlist, bagaimana mencegah karat saat penggunaan logam saat operasi? Wah, pertanyaan bagus nih. Wah, ini sesama dosen ini. Sesama dosen ini Bu Mega ini ya. Oh, ini Bu Mega. Halo Bu Mega. Ini annyeonghaseyo Bu Mega. Dari mana ini Bu Meganya ini? Aduh, udah lama nih nggak pernah kontak-kontak. Ya, ini kalau mengenai hospital playlist ini dari panitia ini yang mengarahkan ya. Ya, jadi saya mengikuti saja. Kemudian bagaimana mencegah karat saat penggunaan logam saat operasi. Kalau material tadi yang digunakan saat operasi itu kan kira-kira seperti ini ya tampilannya. Ada gunting, kemudian ada capit, ya, ada pisau bedahnya, kemudian ada tusuk jarumnya, segala macam seperti itu. Nah, untuk mencegah karat, ini prosedurnya saat sebelum digunakan itu harus direndam dalam alkohol ya. Alkohol, karena dari segi karakteristik atau sifat dari logamnya sendiri memang sudah tahan karat, tapi untuk mengurangi adanya karat, kemudian adanya bakteri dalam pada permukaan logamnya itu biasanya direndam di alkohol. Nah, sementara dari proses manufakturnya sendiri, agar dia benar-benar requirement tahan karatnya itu tercapai, itu biasanya dia dipasifasi dulu sebelum dia digunakan. Jadi itu tahap manufakturnya. Kira-kira begitu, Bu Mega, Mbak Revi. Baik, Pak Soleh. Oke, kita sudahi untuk topik pertama ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak Soleh. Sama-sama. Sebelumnya saya titip ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamsahamnida untuk semuanya. Terima kasih Pak Soleh. Baik, selanjutnya untuk topik kedua, dengan topik high temperatur keramik yang akan dijelaskan oleh Bapak Andri Harmaji, STMT. Kami persilahkan. Baik. Jadi sebelum tadi cerita ke bagian dalam roket, saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari roket itu sendiri ya. Jadi ini kan tadi di klipnya kan, terus tadi kata Mbak Revi, ada bagian yang terbakar kan, berarti bagian sininya ya Mbak ya. Nah, jadi kalau bagian yang saya lingkari ini, itu sebutannya adalah nozzle gitu ya. Nah, nozzle itu menghasilkan pembakaran dari bahan bakar ya. Jadi bahan bakar terus ada sumber oksidanya gitu, sumber oksigen untuk dia terjadi ada percikan api gitu kan. Nah,
tentunya pasti si api tersebut akan memiliki temperatur yang tinggi ya, gitu. Jadi karena dia temperatur tinggi, kita harus menggunakan material yang tahan panas, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau roket nozzle ya, bagian ujung tadi itu sebutannya itu terbuat dari clay atau seramik, gitu. Jadi yang bagian luarnya itu dia logam ya, kemudian di coating atau dilapis gitu seperti dicat dengan seramik coating. Biasanya logam yang digunakan itu ada namanya niobium, ada namanya tungsten dan inconel gitu ya. Jadi inconel itu adalah nikel kromium alloy, paduan dari kromium dan nikel, dan adalah beberapa unsur lain. Mungkin kalau misalnya nikel ini sudah umum ya, bisa ditemukan. Nah, kalau kromium ini yang biasanya ada di velg mobil itu kan, velg mobil di krom gitu tuh. Jadi itu logam yang sama, jadi menggunakan kromium. Nah, kemudian sebagai coatingnya itu dia menggunakan seramik ya. Jadi seramik itu bukan apa ya, bukan tegel, bukan kaca, itu oke, benar itu keramik, cuman ternyata kalau seramik itu secara umum definisinya lebih luas lagi gitu ya. Jadi seperti ada namanya graphite, kemudian beryllium oxide itu tergolongnya juga seramik. Seperti itu Mbak Revi. Oh, baik, Kak. Terus untuk pertanyaan kedua nih Pak dari saya. Di roket itu kan ada kaca ya Pak ya. Mengapa ketika masuk atmosfer yang bertekanan tinggi itu kacanya tidak hancur? Kenapa Pak? Oke, baik. Nah, ini si kaca ini ya, Bu. Jadi baik yang dia ada di dalam kokpit, ada yang di luar kokpit gitu ya. Iya. Nah, jadi ternyata kaca ini dia tidak cuma satu lapis gitu. Jadi kalau kita ibaratnya seperti makan apa ya, hamburger gitu. Bu, saya jadi lapar, Ibu udah sarapan belum? Jadi hamburger itu kan berlapis ya, ada yang rotinya, ada dagingnya gitu kan. Nah, ternyata juga kaca yang digunakan di roket ini tuh tidak cuma satu lapis, dia dibuat dari dua lapis. Itu namanya ada outer pants dan inner pants gitu. Yang namanya outer itu yang dia kontak langsung dengan si luar angkasa, si atmosfernya gitu. Yang dia di sini dikatakan withstand high atmosphere re-entry temperature. Jadi yang kontak sama luar, lingkungan luarnya lah gitu kan. Kaca yang lapisan itu, yang luar, dia terbuat dari namanya fused silica. Sedangkan kalau misalnya yang bagian dalam nih, inner pants ya, yang dia kontak dengan kokpit gitu, terus kemudian cabin pressure gitu kan, tekanan dalam kabinnya, itu dia dibuat dari namanya tempered aluminosilicate glass. Gitu, Bu. Oke. Pertanyaan ketiga nih Pak. Dari mana asal material kaca tersebut? Baik. Jadi kan tadi ada dua ya, ada fused silica sama tempered aluminosilicate glass ya kan. Percaya nggak, ternyata kalau misalnya yang si kaca itu, yang fused silica, itu dibuatnya dari pasir loh, Bu. Pasir pantai, yang itu ternyata kalau yang ada yang versi lebih murninya itu namanya pasir silika ya. Itu kita sebutannya adalah high purity silica sand ya. Pasir silika yang memiliki kemurnian sangat tinggi ya kan. Jadi si pasir ini akan kita bakar nih gitu di temperatur 1650 derajat Celcius. Bisa menggunakan furnace yang elektrik atau menggunakan gas oksigen gitu ya. Nah, nanti yang tadinya dia warnanya putih, ketika dia setelah dibakar 1650 akan menjadi transparent glass with an ultra high purity, jadi transparan gitu, jadi putih jadi transparan gitu. Nah, itu untuk yang fused silica, untuk yang kaca bagian luar ya kan. Untuk kaca bagian dalam itu yang aluminosilicate glass, dia dibuat dari ada namanya jenis mineral ya, jenis mineral batuan gitu, ada namanya andalusit, ada namanya silimanit sama kianit gitu ya. Jadi ini batuan alam ya. Yang membedakan dari ketiga batuan ini adalah temperatur sama
tekanan ketika terbentuk di alam. Seperti itu. Ya, jadi nanti kemudian ini dilelehkan, sama aja nanti akan menjadi kaca yang transparan. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa di kolom chat, atau juga bisa langsung raise hand. Mohon ditunggu ya Pak Haji, mungkin ada rekan-rekan yang akan bertanya. Oke, dari SMA 1 Cikarang atas nama siapa nih? Laras. Pak, apa bedanya kaca roket sama kaca jendela rumah? Bedanya kaca roket sama kaca jendela rumah. Oke, ya. Kalau tadi kan di sini dikatakan ya, kaca yang buat roket ini kan harus tahan terhadap tekanan tinggi, terus kemudian temperatur juga ya. Itu kan tadi terbuat dari yang namanya fuse silika sama aluminosilika gelas ya kan. Nah, kalau misalnya kaca yang dipakai di jendela rumah itu biasanya itu dibuat dari paduan antara soda dengan silika gitu. Soda ini bukan apa Coca-Cola, Fanta yang seperti dikenal sehari-hari ya, bukan ya. Jadi kalau soda itu ada istilahnya untuk Na2O, sodium oxide. Gitu. Jadi Na2O, SiO2 itu untuk membuat kaca yang biasa kita gunakan di rumah. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita masih menunggu lagi untuk pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi ketiga dengan topik heat treatment yang akan dijelaskan oleh Bapak Arianto Herlambang, STMT. Pertanyaan pertama nih Pak dari aku, apa bahan baku pembuatan peralatan-peralatan tersebut? Peralatannya seperti pedang, perisai, dan juga panah. Ya, terima kasih. Ini acaranya talk show drakor. Termasuk salah satu pernah menghabiskan satu episode drakor. Wah, hebat. Ya, saya mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu, saya mau share screen dulu. Oke, bentar. Saya share screen. Oke, screen. Nih. Kelihatan Bu ya? Kelihatan Pak. Ya. Tadi pertanyaannya apa bahan bakunya? Ya, betul Pak. Nah, jadi tadi di film drakor itu kita lihat orang lagi berantem. Betul, lagi perang. Ya. Ada penggunaan pedang, ada penggunaan shield, tameng, ada penggunaan panah nanti. Nah, jadi kan ceritanya dulu itu yang membuat alat-alat ini kalau di kita kan para empu ini. Nah, jadi ini bahan bakunya apa? Jadi bahan bakunya itu ya batu. Batu atau mineral. Di dalam batu itu ada mineral. Nah, kemudian ada di tempat itu dikasih energi, dia jadi logam. Nah, jadi logam-logam itu bahan bakunya apa ya? Bahan bakunya mineral. Nah, kalau di film-film itu kan ada, wah menemukan
batu meteor, artinya kemudian dijadikan pedang. Nah, itu batu meteor. Nah, kemudian ada tameng, segala macam itu aslinya dari mineral. Jadi mineral itu kita kasih energi, kemudian jadi logam. Nah, ini dipelajari di ilmu kita di metalurgi. Nah, jadi metalurgi itu sebenarnya untuk menghasilkan empu-empu di bidang di dunia modern ini. Jadi apa nanti yang dipelajari? Mineral dijadikan logam. Nah, kita mempelajari bagaimana itu batu-batu atau mineral itu bisa dijadikan logam. Ilmu-ilmu apa aja yang terlibat di sana. Nah, ini pelajaran metalurgi semua. Jadi apa yang ada di film itu memang itu metalurgi gitu. Ya mungkin itu Bu. Jadi bahan bakunya memang dari mineral, dari batuan, kemudian dengan ilmu metalurgi kita akan bisa menghasilkan barang-barang seperti pedang, tameng, panah, dan yang lain. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Tapi aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa yang membedakan pedang panah dan perisai dari sisi metalurgi? Ya, jadi dari sisi metalurgi itu apa bedanya? Jadi seperti kita misalnya, apa bedanya kalau kita bicara pedang, terus kita bicara misalnya sendok misalnya. Nah, itu sama-sama logam. Bedanya apa? Berarti bedanya adalah sifat fisiknya. Nah, jadi sifat fisiknya ini beda. Nah, kalau kita bicara apa? Nah, ini saya lihatkan kaitannya metalurgi sama barang-barang tersebut. Nah, di tahun 2009 ini ada yang meneliti dari Jepang tentang struktur dari barang-barang tersebut. Jadi dilihatkan struktur mikro dari pedangnya seperti apa, kemudian dari kekerasannya seperti apa. Kalau kita lihat pedang misalnya, pedang ternyata ini kekerasannya, ini yang sebelah kiri ini hardness, kekerasan. Nah, ternyata di pedang itu di ujungnya sama di dalam itu beda kekerasannya. Nah, ini. Jadi kalau dilihat kekerasannya, kalau yang di ujung ini 700 Vickers. Nah, apa itu Vickers? Nanti yang belajar metalurgi nanti akan lebih paham. Nah, kemudian di dalamnya itu makin berkurang. Makanya istilahnya seperti apa? Seperti pedang itu sebagai senjata, jadi ujungnya keras sekali, tapi dalamnya lunak. Nah, itu. Dan apa yang membedakan antara pedang, kemudian tameng, kemudian ada panah, atau misalnya ada nanti barang-barang logam yang lain, ini kuncinya ada dua. Jadi kuncinya ada dua, yaitu komposisi kimia dan struktur. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tadi kekerasan, ini kita sudah bicara struktur. Nah, bisa jadi bahan bakunya sama-sama dari mineral besi, mineral tadi ada Pak Haji ngomong silika sama, tapi kita bisa merubah strukturnya. Nah, bagaimana struktur itu akan mempengaruhi sifat. Supaya tajam, itu strukturnya harus bagaimana. Nah, supaya kuat, itu strukturnya bagaimana. Nah, jadi secara metalurgi, barang-barang itu sama semua dari logam. Dari logam, komposisi kimianya itu tertentu, dan strukturnya tertentu. Nah, dua ini yang kita pelajari bagaimana merubah struktur logam sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Nah, jadi secara metalurgi itu Bu. Jadi kalau kita ngelihat logam-logam itu, oh ini strukturnya beda. Oke, mungkin itu jawaban dari saya Bu. Yang tiga nih Pak dari aku. Kan kalau tadi di ruang operasi untuk cara
logam-logam tersebut tidak berkarat, itu kan menurut Pak Soleh bisa dicemplungin ke alkohol ya Pak ya, bisa disterilkan dengan alkohol. Bagaimana dengan logam yang ada di pedang dan perisai Pak? Apakah dengan alkohol juga atau bagaimana agar tidak berkarat? Iya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya logam itu tidak berkarat? Nah, jadi kalau di metalurgi TSB itu nanti ada perkuliahan tentang korosi. Jadi korosi itu kita belajar mengapa logam itu bisa terkorosi. Nah, jadi intinya logam itu kembali ke asalnya. Nah, dulu asalnya dari mana logam itu? Logam itu asalnya dari mineral. Ya, tadi sudah disebutkan logam itu asalnya dari mineral, kita kasih energi, nah, jadi logam. Kan? Nah, ternyata logam ini sama seperti manusia, lama-lama dia akan kembali ke alamnya, ke asalnya. Nah, jadi kita juga gitu. Dulu kita berasal dari apa? Mana kita nggak tahu. Nah, kita dikasih energi datang ke dunia dari manusia. Kemudian dikasih energi dan kita dalam kondisi tidak stabil. Kita kembali lagi, balik lagi. Nah, karena apa? Balik ke tempat asal itu lebih enak. Jadi balik lagi ke mineral. Nah, itulah proses korosi. Nah, jadi logam itu terkorosi kenapa? Dia balik lagi ke asalnya, ke alamnya itu lebih enak. Buktinya lebih enak itu orang yang meninggal nggak ada yang ingin balik lagi. Nggak ada yang balik lagi. Dia sudah enak di sana. Nah, jadi itu. Nah, kemudian itu alasan kenapa logam terkorosi. Jadi logam itu sebenarnya asal mulanya itu dari mineral. Nah, mineral itu apa? Yang kalau kita lihat, kalau logam terkorosi itu kan karatan. Nah, karatan itu adalah bentuk-bentuk dari proses logam kembali lagi ke mineralnya. Nah, supaya dia tidak terkorosi bagaimana? Nah, supaya ini korosi, supaya nggak terkorosi, ya waktunya kita bikin lama. Waktunya bikin lama, walaupun ujung-ujungnya ya nanti mati juga gitu. Nah, supaya logam ini tidak terkorosi, maka ditopang sama teknologi anti korosi. Nah, seperti salah satunya tadi yang disebutkan Pak Soleh, supaya benda-benda itu tidak terkorosi, bagaimana? Oh, dicelup sama alkohol. Nah, kemudian ada lagi supaya supaya tameng itu tidak karatan, bagaimana? Dicat atau di coating. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu teknologinya. Jadi salah satu teknologinya adalah dengan pengecatan, coating. Nah, coating yang kita tahu adalah ada cat tembok, ada cat, ya itu salah satu bentuk teknologi anti korosi. Kemudian kalau dicelupkan ke alkohol, itu sebenarnya dia akan memberikan lapisan. Nah, lapisan coating juga ke permukaan logamnya supaya dia tidak terkorosi. Jadi teknologinya itu bisa kita milih logam yang benar-benar memang kuat seperti stainless steel. Nah, stainless steel namanya stainless kan logam anti karat. Jadi semua yang dilakukan itu adalah teknologi anti korosi. Nah, tergantung penempatannya. Dia di mana? Di kedokteran, berarti berhubungan sama yang menyerang dia yang menyerang misalnya darah segala macam. Nah, itu dikasih anti korosi yang bisa menghindari penyerangan dari biologi-biologi dari tubuh manusia supaya dia tidak terkorosi. Iya, mungkin itu Bu jawaban dari saya. Baik Pak. Kalau ada pertanyaan di kolom chat dari SMA 3 Batam. Aulia Pratama. Halo Aulia. Pertanyaannya, supaya pedang tajam terus bisa tidak? Apa suatu saat akan tumpul? Ya, Pak, supaya pedang tajam terus bisa tidak? Apa suatu saat akan tumpul? Nah, ini sebenarnya gambar ini sudah menjelaskan. Nah, kalau dia waktunya menjadi karat itu cepat, ya berarti dia cepat. Nah, supaya
tajam terus bagaimana? Supaya tajam terus ini waktunya dia jadi karaten itu diperlama. Nah, ini bisa tahunan. Jadi kalau nanti kita belajar ilmu korosi di metalurgi TSB, kita akan belajar bagaimana mempertahankan logam itu tidak karatan minimal sampai 20 tahun. Terus kedua, apakah suatu saat akan tumpul? Iya, pasti tumpul. Semua yang hidup itu pasti mati. Kembali lagi ke alamnya. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Nah, jadi tidak ada ceritanya nanti, misalnya, ada pedang, kemudian 1000 tahun dia tidak karatan. Tidak ada. Suatu saat pasti mati. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, cepat dan lambatnya tergantung apa? Tergantung materialnya, tergantung strukturnya, tergantung apakah di sana juga diaplikasikan teknik-teknik pengendalian korosi. Tapi ujung-ujungnya nanti ya pasti kiamat. Ujung-ujungnya karatan pasti jadi mineral. Oke, mungkin ya. Pertanyaan Pak Karyanto. Ya. Kalau diasah terus kan tajam terus Pak Karyanto. Ya, itu termasuk teknologi anti korosi. Ya. Salah satu tekniknya macam-macam. Nah, tapi ya salah satu karaten itu diasah itu dihilangkan karatnya. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi. Dari Lime Fadilah, Pak, apakah pembuatan pedang atau keris hanya bisa dilakukan dengan cara ditempa atau ada cara lain? Dan apa perbedaannya antara cara tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara keris, dulu kan ceritanya kalau saya dengar keris itu bikinnya katanya dilipat-lipat sama tangan ya, sama empu ya. Betul, Pak. Menurut cerita seperti itu. Ya. Jadi penempaan kemudian dipanaskan itu tadi merubah struktur mikro. Nah, merubah struktur mikro yang kita mau. Nah, jadi itu. Kalau misalnya ada di film-film itu tiba-tiba dikasih sesuatu, anggap aja ada dikasih darah gitu kan, juga kalau di film-film. Nah, itu berarti apa? Ditambahi alloying, ditambahi paduan. Karena di dalam darah manusia juga ada mineral-mineral. Nah, ada di dalam darah ada mineral besinya, ada mineral. Nah, dikasih alloying. Tapi kalau keris ditempa, kemudian dihaluskan, dilipat lagi. Jadi nanti struktur itu seperti kalau kita lihat sapu lidi. Nah, antara sapu lidi sama satu logam itu, nah kalau sapu lidi kan serat-serat itu. Nah, keris juga gitu. Karena ditempa, dilipat lagi, ditempa, dilipat lagi seperti itu. Nah, itu cara pembuatan keris. Nah, yang saya tahu, soalnya saya juga bukan empu sendok ini, bukan empu gandring ini. Tapi pembuatan keris di Indonesia yang saya tahu itu dengan cara merubah strukturnya menjadi struktur lapis-lapis, ditempa lagi, dilipat lagi. Nah, kemudian apakah ada cara lain? Nah, ini ceritanya yang namanya pedang di zaman Perang Salib. Nah, itu pembuatannya beda. Itu ada misling. Karena secara struktur ternyata bukan model lapis-lapis, tapi struktur nano, karbon nanotube. Nah, ternyata teknologi karbon nanotube sudah ada di zaman dulu. Cuma bagaimana orang membuat struktur nano zaman dulu itu yang jadi hilang teknologi itu. Nah, walaupun sekarang di dunia modern sudah ditemukan cara membuat struktur nano. Nah, jadi itu. Jadi jawabannya, apakah pembuatan pedang keris dapat dilakukan di tempat? Ya, itu biasanya yang kita tahu. Ada cara lain? Ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi nano. Gitu. Kemudian, dan apa perbedaan antara cara tersebut? Nah, caranya yang satu
merubah struktur mikronya dengan cara penempaan. Nah, kemudian kalau struktur nano itu dari raw materialnya. Itu. Mungkin itu. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Yuri Arwi. Ya. Untuk tank atau alat perang yang lain kan memerlukan bahan yang tangguh dan kuat. Apakah untuk memilihnya dengan bahan yang kuat dari prosesnya? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya betul. Jadi pikirannya betul. Pak, apakah tank alat perang yang lain memerlukan bahan yang tangguh dan kuat? Apakah untuk memilihnya dengan bahan yang kuat atau dari prosesnya? Jadi kuncinya dua itu. Komposisi kimia dan struktur mikro. Komposisi kimia hubungannya sama bahan baku. Nah, struktur mikro kuncinya ada di proses. Nah, jadi seperti kita bikin kue, antara Mbak Revi bikin kue sama temennya bikin kue, nah, kalau komposisinya kimianya sama, hasilnya juga belum tentu sama. Kalau masaknya beda, temperaturnya beda, cara gorengnya beda, mungkin pegang katelnya beda juga beda. Jadi seperti itu. Nah, jadi dua itu. Kemudian kalau komposisi kimia, hubungannya apa? Hubungannya dengan kemurnian. Nah, jadi kalau kita bahan baku tepungnya itu kemurniannya beda, hasilnya beda. Nah, jadi dua itu yang diperhatikan. Tetap dua itu jadi kuncinya. Nah, saya dulu 30 tahun yang lalu belajar metalurgi, itu aja yang melekat di saya. Komposisi kimia dan struktur. Nah, sekarang istilahnya saya talaki, turun-menurun, mengajarkan itu juga. Mungkin gitu. Nah, ini ada ahlinya ini Pak Ahmad ini, kalau mau nambahin silakan ini Pak Ahmad. Ini ahlinya struktur saya. Gimana Pak Karyanto? Pedang keris dilakukan dengan cari tempa ya. Saat ini memang betul Pak Karyanto ya, dibuat cari tempa ya. Itu tujuannya memang lagi-lagi untuk membuat struktur mikronya menjadi lebih bervariasi, lebih padat, lebih berlapis-lapis. Tadi dilipat-lipat itu kan tujuannya membuat seperti kue lapis ya Pak Karyanto ya. Rasanya seperti itu. Jadi lapisannya antara yang keras lunak gitu. Nah, Mas Lime Fadila. Jadi memang kalau dia dilipat-lipat, dilapis-lapis, nanti akan ada bagian yang keras, ada bagian yang lunak, keras lunak gitu. Dia banyak sekali lapisannya. Nah, ini membuat pedang atau keris itu menjadi lebih tangguh. Nah, tangguh itu bukan hanya sekedar kuat, tetapi dia juga tidak mudah patah, ya, tidak mudah patah. Nah, ini seperti yang tadi Pak Karyanto bilang waktu perang zaman dulu itu ya, itu terkenal dengan pedang Damaskusnya itu, yang memang kita bisa lihat alurnya ya, kemudian macam-macam lah ya. Kita ngobrol aja di sini Pak Karyanto ya. Nah, terus apa kalau misalkan memilih bahan yang kuat, apakah dari bahannya atau dari proses? Pak Karyanto tadi udah jelasin itu, benar itu, udah dari komposisi kimia itu, dari bahannya, prosesnya, itu benar dua itu. Nah, kita ini di metalurgi turut juga membantu pemerintah untuk mengembangkan material-material yang nanti digunakan untuk pertahanan alutsista. Nah, tentu saja kalau tadi Pak Karyanto bilang dari bahannya, nah salah satu bahan yang kuat itu ya adalah baja. Baja itu kuat, dan tambah ramuan-ramuannya dia menjadi lebih kuat. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya salah satunya nanti baja tersebut nanti dia dipanaskan hingga suatu temperatur tertentu, lalu kemudian didinginkan dengan cepat, sehingga strukturnya berubah. Atom-atomnya dia berubah menyusunnya, menyebabkan menjadi sangat keras sekali. Saya rasa begitu Pak Karyanto, kita sudah sama-sama belajar ya Pak Karyanto ya. Satu lab dulu Pak Karyanto. 30 tahun tanpa terasa. Oh iya, udah lama ya. Karyanto, ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari Titis Gayuh. Apakah logam yang sudah terkorosi bisa dihilangkan korosinya?
Apakah logam yang sudah terkorosi bisa dihilangkan korosinya? Nah, jadi korosi itu adalah fenomena permukaan logam. Nah, jadi di permukaan logam itu nanti dia kembali lagi ke alam jadi berkarat. Kemudian di permukaan, kalau berkarat berarti di permukaannya itu yang namanya logam jadi mineral. Bagaimana menghilangkan korosinya? Ya tinggal dihilangin. Karatnya diamplas. Diamplas. Nah, satunya itu misalnya kalau sudah terjadi korosi, maka cara penghilangannya itu ini fenomena permukaan, salah satunya itu tekniknya diamplas. Nah, kalau di ilmu metalurgi bilangnya adalah fenomenanya adalah surface preparation. Nah, bahasa metalurginya. Surface preparation ada standarnya. Jadi ada SP, survey preparation, nomor 1 sampai nomor 14. Nomor 1, chemical cleaning. Oh, cara menghilangkannya dengan chemical. SP2, cara menghilangkannya sama hand tool. Nah, kemudian SP6 ada seperti itu. Jadi ada power tool. Nah, jadi ini adalah fenomena permukaan. Bagaimana cara menghilangkan korosinya? Dihilangkan surface preparation. Nah, jadi ada. Jadi misalnya kalau kita lihat ada vacuum cleaner, nah ultrasonic cleaner, nah itu ada standar-standarnya semua. Itu kita pelajarin semua nanti di metalurgi. Jangan khawatir. Betul. Nanti dijadikan empu-empu gandring semua. Baik Pak Karyanto, bisa kita cukup ya Pak ya untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Karyanto. Ya, sama-sama. Oke, sebelum lanjut ke sesi keempat, Aji, ini ada pertanyaan dari Lime Fadila. Apakah sama antara kaca anti peluru dengan kaca roket yang Bapak jelaskan tadi? Mungkin Pak Aji bisa menjelaskan. Iya, baik. Jadi kan kalau kaca anti peluru itu berarti ada benturan impak ya, gitu ya kan Mbak ya. Sedangkan kita tahu kalau kaca itu dia kan getas ya, getas itu mudah pecah seperti piring. Kalau piring kaca gitu Mbak lempar kan pecah gitu kan. Artinya kita memerlukan sesuatu yang membuat dia menjadi lebih lentur untuk menahan impak dari peluru. Gitu kan. Itu bisa kita menambahkan polymer fiber gitu. Jadi kita nanti membuat kacanya itu menjadi komposit ya antara keramik sama polimer gitu supaya dia menjadi suatu seramik komposit ya yang nanti akan menahan beban impak dari peluru tadi gitu dari si polimernya. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi keempat. Wah, nih cewek-cewek. Hilang suaranya. Halo. Ya, lanjut Mbak, lanjut. Iya, halo. Kita akan lanjut ke sesi keempat. Perempuan pasti suka banget nih cewek-cewek karena di dalam bahan kosmetik ya kita akan membahas itu ya. Oke, di sesi keempat kita akan membahas dengan topik biocompatible material. Oke, bentar. Saya izin share screen dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di udah terlihat ya ini share screen saya. Nah, untuk di video tadi kita udah ngelihat untuk si pemeran utamanya ini sebenarnya dia merasa tidak seberapa cantik gitu ya. Karena ada dia pakai make up, kemudian itu dia jadi sangat cantik gitu ya. Sebenarnya ada apa sih rahasianya gitu kan ya. Terus ternyata di dalam ilmu metalurgi itu juga berkecimpung di dunia dunia make up itu juga ada campuran yang namanya logam nanopartikel atau nanopartikel yang terbuat dari beberapa logam. Nah, tadi menjawab jadi pertanyaan moderator. Sebenarnya logam-logam apa aja sih yang biasanya ditemukan di campuran kosmetik? Jadi ada beberapa jenis, saya sebutkan beberapa saja yang di sini. Pertama itu ada titanium dioxide. Nah, titanium dioxide ini itu aplikasinya sama
diaplikasikan untuk kosmetik yang mempunyai ketahanan terhadap sunscreen ya, sama zinc oxide. Jadi dua jenis logam nanopartikel ini itu mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi dari sinar UV. Jadi kita kalau pakai kosmetik yang ada campurannya selain dari campuran kimia ya tentunya, dan itu tuh juga ada ternyata teknologi yang lebih advance, kita tambahkan yang namanya titanium dioxide dan zinc oxide itu sendiri dalam bentuk ukuran nano untuk menambah atau mengimprove ketahanan terhadap sinar UV. Dan tidak hanya itu, ternyata ada beberapa logam lain, yaitu gold nanopartikel, kemudian silver nanopartikel, itu juga sama yang disebutkan sama bapak-bapak dosen yang sebelumnya menjelaskan tentang alat-alat medis. Di sini itu ternyata gold sama silver nanopartikel yang memiliki kemampuan antibakterial dan anti jamur itu sangat bermanfaat sekali untuk mengimprove sifat dari kosmetik yang kita gunakan. Kayak gitu, Bu. Oke, baik Bu Diana. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, berapa ukuran material tersebut? Nah, jadi gini, saya jelaskan di sini untuk ukurannya itu kalau kita ngomongin nanopartikel ya, berarti ukurannya itu maksimal sampai 100 nanometer. Jadi kalau di sini kita bisa lihat nih, saya ambil dari salah satu gambar jurnal ya. Di sini tuh foto dengan TEM, yaitu mikroskop elektron yang lebih canggih gitu ya. Kalau kita pakai mikroskop cahaya atau mikroskop yang biasa, itu tidak akan terlihat karena ukurannya memang sangat-sangat kecil. Di sini itu kalau diperbesar dengan mikroskop elektron bisa kita lihat nih, sebenarnya seperti ini loh. Ukurannya itu adalah sekitar 20 nanometer, 45 dan 80 nanometer. Dan untuk cara pembuatannya sendiri, yang tadi udah dijelaskan ada teknologi nano nih di pedang kayak gitu ya, dari Pak Karyanto. Sebenarnya ada dua jenis cara, yaitu metode bottom up sama top down. Apa sih metode itu? Jadi kalau kalian punya yang namanya atom-atom ya, atom-atom itu maksudnya dalam bentuk larutan gitu. Nanti saya jelaskan di next slide. Jadi ada larutan, dia tuh bentuknya itu sangat kecil-kecil sekali partikelnya, ukurannya itu kecil sekali dalam bentuk atom. Kemudian ini digabung-gabungkan menjadi klaster atom, sehingga dia akan terbentuk ukuran nano. Kalau metode top down, jadi dari bulk, material yang padat, yang besar, itu kayak di mechanical ya, dipecah-pecah jadi insert bulk, lalu diproses lagi, kemudian sampai dia berukuran nano. Seperti itu. Kalau kita ntar di lab nih, di dunia metalurgi, kalau kalian ambil khusus untuk meneliti tentang nano ini, kalian mungkin akan memakai salah satu metode ini untuk menghasilkan ini agen nanopartikel ya, jadi silver nanopartikel, atau untuk menghasilkan titanium dioxide nanopartikel. Jadi caranya ini merupakan cara dari sistem bottom up. Seperti itu. Baik Bu, aman tidak ya Bu material-material logam yang di kandungan kosmetik tersebut? Saya nge-freeze ya. Bisa deh. Jadi kalau bilang aman enggaknya, di sini tuh sebenarnya kalau di kosmetik yang ada di pasaran ya, yang mengandung nanopartikel itu pastinya sudah melewati beberapa tahapan ya, tahapan untuk asesmen. Jadi sebelum mereka dipasarkan, pastinya sudah masuk ke tahap pengujian, apakah dia aman seperti itu ya. Terus tergantung dari beberapa sifat dan ukurannya itu juga harus dilihatkan gitu ya. Jadi untuk yang aman, kosmetik yang mengandung nanopartikel itu ukurannya sekitar 45 nanometer. Jadi kalau di atas itu sampai 100 nanometer itu masih aman seperti itu. Okay. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat nih untuk kalau ukurannya kurang dari 4 nanometer, berarti dia bisa penetrasi nih ke dalam kulit. Jadi itu sangat-sangat diwaspadai, atau ini tuh bisa menjadi salah satu kekurangan dari aplikasi nanopartikel dalam bidang kosmetik. Kalau ukurannya terlalu kecil, bisa jadi dia terpenetrasi ke dalam kulit kita, atau terhirup ke dalam pernapasan kita, terus masuk ke dalam tubuh kita, itu juga sangat bahaya. Oke Bu.
Jadi tenang aja, jangan sampai oh aku nggak mau dipakai ini. Nah, kalau misalnya badan di kosmetik yang sudah beredar ini pastinya sudah memiliki standar seperti kalau kita di Indonesia nih kayak Badan POM itu kan sudah menguji ya apakah produk itu layak untuk dipasarkan digunakan oleh masyarakat luas atau tidak. Jadi kalau di luar negeri itu namanya asesmennya itu panjang sekali. Ini merupakan salah satu skema dari nanomaterial safety assessment yang ada di dunia. Jadi untuk kosmetik sebelum dipasarkan, dianya harus melewati beberapa tahapan seperti ini. Kalau dia lolos, berarti itu sudah jadi udah aman untuk dipasarkan. Seperti itu. Baik Bu Diana untuk penjelasannya. Kami menunggu rekan-rekan yang lain untuk bertanya. Silahkan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oh, ini ada dari SMA 2 Unggulan, apa ini? Oke, pertanyaannya, kalau metode yang kakak sebutkan tadi, mana yang lebih murah ya? Oh, jadi sebenarnya pembuatan nanomaterial itu, nanopartikel itu nggak terlalu mahal ya. Kalau kalian lihat di sini itu sebenarnya cukup ini loh, cukup affordable ya. Jadi di sini kita cukup memiliki bahan-bahan yang cocok untuk digunakan sebagai nanopartikel. Kemudian diberikan tambahan larutan terus dipanasin, dikasih temperatur, diagitasi, lalu kemudian barulah dia menjadi partikel-partikel yang ukurannya nano. Jadi kalau saya baca nih di beberapa literatur, memang untuk teknologi saat ini, pembuatan nanopartikel itu tergolong tidak terlalu mahal. Mungkin ada dosen-dosen lain yang lebih advance bisa menambahin. Silahkan Bapak-Bapak jika ada yang mau ditambahkan. Oh, ada pertanyaan lagi. Yang mana? Yang ini? Yang harga ya? Pak Revi ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Kita bukan yang jual ya, Mbak Revi, kita tahu ya. Tapi pada dasarnya metode yang memang lebih mudah itu dari yang top down, yang ukurannya awalnya besar, lalu kemudian dikecilkan menjadi lebih kecil. Ini seperti kalau masak itu di dapur seperti memblender, digiling jadi tambah halus. Itu metode yang paling umum sekarang. Nah, kalau metode yang bottom up itu juga possible, hanya jumlah yang diperolehnya tidak banyak. Nah, biasanya kalau kita melakukan suatu proses yang kemudian membutuhkan sumber daya, tetapi hasilnya dikit, jadi seperti mahal. Tapi yang terbaik memang yang dari bottom up. Jadi dari larutan yang kemudian dia mengalami pengendapan, membentuk partikel-partikel nano emas misalnya, seperti itu. Itu lebih bagus memang karena dia lebih seragam dibandingkan kalau misalkan kita menggiling katakanlah suatu bongkahan emas digiling itu ya ukurannya tidak menjadi seragam. Jadi memang yang paling prefer itu yang dari bottom up. Hanya yang memang kita tidak dapat banyak, dan kalau tidak dapat banyak kan harganya lebih mahal, itu kemungkinan itu dugaan kami. Tapi kita bukan sales ya Mbak Revi ya, jadi nggak ngerti juga berapa harga masing-masing itu gitu. Kalau sudah batangan mah ngerti gitu. Iya Pak, kalau itu mah. Beda sekali antara benda yang sama kalau ukurannya bulk sama nano, karena nano itu mahalnya luar biasa. Nano itu mahal luar biasa. Contoh nih ya, kita misalkan lakukan penelitian tadi Pak Soleh bicara mengenai copper. Kalau kita lihat kawat tembaga itu terletak di jalan, orang nggak peduli kan, ini cuma kawat tembaga harga berapa. Tapi kalau sudah jadi copper yang dia itu ukurannya nano, copper nano ya, nano copper seperti itu, harganya mahal. Saya sendiri pribadi membeli itu hanya jumlahnya sedikit saja ya, jumlahnya itu sekitar 100 gram, itu saya harus beli, 100 gram betul. Itu saya harus beli dengan harga 5 juta rupiah, karena kita mau research ya. Artinya kalau sudah bentuknya nano tentu sangat mahal. Jadi salah satu, kalau kita ingin mau dagang nih ceritanya, ya bikin dia jadi kecil-kecil, dia jadi mahal. Tapi membuat kecil-kecilnya susah, itu perlu teknologi. Nah, itu perlu belajar, itu ke Bu Diana nanti. Saya masih harus banyak belajar nih Pak juga. Baik Pak Korda. Bu Diana, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mega. Di Korea Drama
Bu Yuti, ada bagian menyebutkan kosmetik yang menggunakan emas. Apakah memungkinkan emas 24 karat murni dimasukkan ke kosmetik atau skincare? Nah, kalau yang murni itu, kalau yang ini maksudnya ini langsung dalam bentuk emas biasa ya nggak bisa, tapi kalau dalam bentuk nanopartikel itu masih possible gitu. Jadi yang dipakai memang ada beberapa produk yang dia tuh mengklaim bahwasanya menggunakan apa namanya emas 24 karat gitu yang benar-benar mau mendekati murni gitu. Tapi untuk secara ininya ya mungkin tidak segitunya ya Bu, mungkin mendekatinya gitu mungkin ya Bu. Dan dia pastinya dalam ukuran nanopartikel. Saya dulu juga pernah sempat itu beli, malah ada serpihan-serpihan emasnya gitu kan ya. Terus saya cek itu ya memang mungkin itu emas, cuman tidak setinggi itu gitu loh kadarnya. Ini urusan pakai susu ini. Waduh, beda Pak. Kalau pakai susu saya nggak ngerti Pak itu. Aduh, susu. Oke Bu Diana, ini ada pertanyaan terakhir dari Yuri Arwi. Kak, merkuri kan dilarang untuk digunakan dalam kosmetik, tapi mengapa banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri? Memangnya merkuri benar berbahaya atau bagaimana ya Kak? Oh, oke. Kenapa sih masih banyak ya yang masih pakai gitu? Itu karena memang banyak yang bilang, banyak yang mengasumsi bahwasanya merkuri itu memiliki banyak sekali manfaat, bisa lebih putih lah, bisa lebih proteksi lah atau apa. Tapi sebenarnya kan ada kandungan di dalam merkuri itu yang memang ada penyebab atau munculnya penyakit kulit yang lainnya, salah satunya mungkin kanker kulit ya kan. Jadi kadar merkuri itu bisa, tapi jangan sampai melebihi batas yang dianjurkan. Seperti itu. Kalau kadarnya itu bisa dikontrol normal, ya itu akan memberikan manfaat bagi kulit kita. Tapi kalau kadarnya sudah berlebih, supaya putihnya nih supaya cepet gitu ya, pakai ini krim ini tuh seminggu udah putih gitu, sekali pakai putih gitu kan. Nah itu mungkin yang perlu diwaspadai bagi kita, karena pastinya ada efek samping dari hal itu. Betul Bu Diana. Segala sesuatu itu kalau berlebihan memang tidak bagus ya Bu. Iya, betul sekali. Baik. Oke, terima kasih Bu Diana. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Sama. Oke, selanjutnya di sesi terakhir, di sesi 5, kita akan membahas dengan topik filer analysis yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Eng Ahmad Korda STMT. Pesawat jatuh. Oke Pak Korda, mungkin pertanyaan pertama bisa dari saya dulu ya Pak ya. Ya. Kenapa ya Pak pesawat terbang terbuat dari logam aluminium? Bukannya itu lunak dan tidak sekuat baja? Ya pertama, terima kasih Mbak Revi. Pertama lihat videonya ini serem sekali ya videonya ya. Siapapun nggak ingin kebagian duduk di pesawat itu ya. Saya juga antara senang-senang takut kalau naik pesawat itu sebenarnya gitu. Keren rasanya naik pesawat dulu ya. Tapi kalau melihat film ini rasanya takut. Saya terus terang tadi juga berusaha mengamati nih, ini klipnya ini apa yang terjadi di sini gitu. Rupanya kalau saya perhatikan sebelum kita bahas pertanyaan tadi, kayaknya tuh ada yang copot ya itu. Jadi lembaran aluminium yang lepas. Tadi ada orang nggak tahu dia ngapain dia itu tadi. Lalu copot, lalu kemudian tiba-tiba mesinnya terbakar. Ini berarti lepasnya plat atau lembaran dari pelindung atau fuselage dari pesawat ini kemudian tersedot, kemudian masuk ke dalam engine. Kelihatannya seperti itu ya kalau saya tadi klip tadi. Nah, sekarang kalau kita bahas tadi, apa tadi pertanyaannya? Mengapa aluminium ya? Betul, Pak. Mengapa logam aluminium bukan yang baja? Ya, jadi kita lihat ini nih, ini pelajaran yang saya waktu SMA pertama kali ketemu yang namanya tabel periodik. Mbak Revi juga mungkin pernah lihat tabel periodik. Kita semua pernah SMA ya. Jadi saya ingat dulu waktu SMA kita beli
lembaran tabel periodik. Nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin nggak umum kali ya. Kalau dulu tuh kita anak-anak SMA punya gitu, di tas itu ada tabel periodik. Nah, dari tabel periodik ini banyak sekali nih logam nih. Jadi bagi adik-adik atau rekan-rekan yang tentunya pernah SMA ya di sini ya, itu tentu pernah melihat tabel periodik. Nah, yang menarik dari tabel periodik, segini banyak unsur yang ada itu, sebagian besar sebenarnya logam. Jadi kalau bisa lihat di sini, ini yang warnanya abu itu logam itu. Artinya dominan logam pada tabel periodik. Kira-kira 90-an. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi mengenai pesawat, memang yang paling banyak dipakai itu adalah aluminium, kemudian Fe, ya, kemudian titanium. Ada juga sebenarnya nikel. Nah, tadi pertanyaan mengapa kita gunakan aluminium ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita gunakan aluminium itu tidak lain dan tidak bukan karena ringan sebenarnya. Ya, dia ringan, itu alasan utamanya. Tentu saja kalau pesawat itu dia mau mengangkat ke udara, ya, dengan bantuan dorongan, ya, kemudian dengan bantuan sayap sehingga menciptakan perbedaan tekanan yang menyebabkan kemudian pesawat itu terbang. Ya, kita tentu membutuhkan suatu benda yang ringan untuk terbang. Semakin ringan semakin baik. Tapi masalahnya jadi masalah tadi. Tadi pertanyaan, bukannya aluminium itu lunak? Ya, memang aluminium itu tidak terlalu kuat sebenarnya. Tetapi kita tidak punya pilihan banyak selain menggunakan aluminium. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana aluminium yang dia itu secara unsur dia lunak, dia jadi kuat. Itu sebenarnya yang jadi tantangan. Ya. Nah, logam-logam di sini ya aluminium, kemudian Fe, saya nyebutnya sebagai baja saja di sini ya, karena pada dasarnya penggunaan aktualnya kita sebut sebagai baja. Kemudian ada titanium dan juga ada nikel. Nah, ini ya, saya tunjukkan gambarnya. Ini perbandingan saja nih, sebagai contoh saya tampilkan dari tampilan yang sebelah kiri atas ini. Ini perbandingan baja, aluminium, titanium. Nah, baja itu murah. Ya, maka kenapa kita banyak sekali menemukan baja di mana-mana, jumlahnya banyak, harganya murah, dan kuat. Sudah kuat, murah, tapi tidak cocok digunakan untuk pesawat terbang sebagai struktur secara keseluruhan. Alasannya apa? Berat. Berat. Ya nanti nggak bisa terbang-terbang. Ya, kalau bahasa di Bandungnya tengapung-apung gitu. Ya, nggak bisa dia terbang gitu karena terlalu berat. Ya, seperti itu. Kita juga kalau gara-gara pandemi ini di karantina, di PPKM, makannya banyak ya Pak Karyanto ya. Ya, nanti begitu keluar disuruh lari, berat nih, nggak kuat lagi. Jadi, pilihan aluminium itu karena ringan. Pertama karena ringan. Tapi masalahnya aluminium di sini disebutnya ya tidak kuat. Tuh lihat di sini nih, bolong nih di sini nih. Aluminium tidak kuat. Tapi murah nggak? Lumayan murah. Ya, lebih mahal dari baja tentunya ya. Tapi ya lumayan murah ya dibandingkan dengan titanium. Titanium ringan. Ya, tapi dia kuat, hanya mahal. Jadi nggak mungkin juga kita milih titanium seperti itu. Jadi kita dalam mempertimbangkan membuat sesuatu bukan hanya mempertimbangkan sifatnya yang hebat, tetapi juga harga seperti itu. Sebagai contoh misalkan ya kita ngobrol bebas, mobil berkarat, kenapa nggak mobil pakai stainless steel aja? Dulu memang pernah dicoba mobil pakai stainless steel ada, tapi ya pertimbangannya salah satunya harga, kemudian berat juga pertimbangan. Ya, jadi kenapa dipakai aluminium? Aluminium itu dipakai karena ringan. Nah, masalahnya bagaimana? Masalahnya bagaimana cara kita memperkuat aluminium. Coba kita lihat di sini sebagai contoh ya. Di sini ada beberapa logam-logam yang umum digunakan pada pesawat terbang ya. Memang beda-beda dari beberapa jenis pesawat. Sekarang kita perhatikan di sini, ini ada katakanlah Boeing 737, 787, 777, ya, 747, dan kita bisa lihat di sini. Nah ini, perhatikan bagaimana 747, 37, 77, dan 87 komposisi dari bahannya. Kita bisa lihat perubahannya di sini. Nah yang biru ini komposit, jadi 787 dia banyak menggunakan komposit. Aluminiumnya ini yang berwarna kelabu di sini. Lalu kemudian ada baja. Jadi baja tetap dipakai. Kenapa? Kuatnya itu. Jadi kerangka itu selalu pakai baja. Mau tidak mau. Ada bagian tertentu yang harus pakai baja dan juga di landing gear misalnya sebagai contoh. Kemudian kita bisa lihat di sini katakanlah titanium. Nah, ini bagian daripada titaniumnya. Titanium yang hijau ini titanium.
selalu ada titanium ya. Dan kita bisa lihat untuk 747, 737, dan 777 dominan aluminium. Jadi aluminium itu menjadi bahan yang boleh dikatakan dominan dalam hal ini. Ya, dominan karena dia ringan. Nah, masalahnya bagaimana kita buat dia kuat. Ringan sih ringan Pak, tapi kuat nggak? Jangan-jangan terbang rontok satu-satu di udara kan juga nggak mau ya kita ya. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana penggunaan paduan aluminium. Nah, paduan itu bahasa Inggrisnya namanya alloys. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah dengar kata alloys, maka alloys itu adalah paduan, padanan katanya. Campuran dari suatu ya yang paling base-nya paling banyak adalah logam atau campuran dengan yang lain, boleh tidak logam, tapi umumnya dengan logam yang lain. Nah, kita bisa lihat ini sebagai contoh ini. Untuk bagian ini, ya, fuselage bagian bawah ini. Ini aluminium, ini AA ini aluminium seri 6XXX. Nah, nanti kita lihat sama-sama itu. Jadi ada kodenya itu, ya, ada kodenya. Kemudian di sini bagian ini bagian sayap ini, ya, bagian atas upper wing-nya, ya, ini untuk contoh untuk Airbus A380. Kita bisa lihat di sini. Ini aluminium seri, ya, 7XXX. Nah, artinya ini resep nih, ramuan ini, ya. Ada ramuan masakan lah kira-kira seperti itu Mbak Revi ya. Atau dia ya untuk lower wing-nya, untuk sayap bagian bawah, dia paduan aluminiumnya kodenya 2XXX. Nah, ini sebagai contoh. Lalu bagian sini ya, untuk yang floor beam-nya di sini ada juga menggunakan aluminium lithium seri 2099. Nah, ini itu hanya bisa kita peroleh aluminium yang kuat ini kalau kita memadukan aluminium itu dengan logam-logam yang lain sehingga membentuk paduan aluminium. Nah, ini mulai bagian nggak enaknya, ya. Bagian nggak enak ke apa ya, Mbak Revi ya? Ini kan namanya juga cerita ya. Iya. Ntar, biar ada ilmunya dikit lah. Iya. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi aluminium tadi, kalau saya tadi cerita 6XXX, 2XXX, 7XXX, itu kan kode ya. Nah, ini contohnya ini ada 1XXX sampai 8XXX. Ini kalau aluminium itu dia dipadukan dengan unsur lain. Tadi contoh kita menyebut paduan yang 2XXX itu kalau aluminium dia diberi pemadu Cu. Nah, tadi ada penjelasan itu dari Pak Soleh mengenai Cu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana yang namanya logam itu dipadukan satu dengan yang lainnya kemudian menciptakan suatu logamnya yang benar-benar memiliki sifat yang berbeda. Aluminium itu lunak. Anda bisa lihat ya di dapur kertas aluminium di gini-gini tuh, ya dibuntal-buntal gitu ya, seperti itu. Kok lunak gini gitu ya. Tetapi kalau dia sudah dipadukan dengan logam lain sebagai contoh Cu, dia jadi kuat. Tapi memang kalau aluminium yang di dapur itu aluminiumnya kan murni, jadi 1XXX. Aluminium murni itu lunak. Tipis lagi ya, kalau dia tipis dia bisa diuntal-untal. Tapi uniknya coba nah sekarang, bedanya nih. Logam itu bisa dibentuk. Buktinya apa? Ya aluminium tadi bisa diuntal-untal gitu, bisa ditekan-tekan gitu. Dia kan nggak sobek kan kalau ditekan-tekan, kecuali memang kita sengaja sobek. Wah, saya bisa berhasil menyobek logam. Lunak tuh aluminium. Benar, karena dia tipis. Tapi kalau tebal kan dia kuat. Lebih-lebih kalau kita sudah ubah dia jadi suatu paduan. Ini ada 3XXX, 5XXX, 6XXX ya, sebagai contoh. Kemudian 7XXX. Ini 5 dan 6. Ini kalau misalkan rekan-rekan ada yang suka goes, nah, kan orang kan sering itu, dia frame-nya alloys. Nah, padahal frame baja juga, baja itu jenisnya alloys. Baja itu ya alloys sebenarnya. Gitu. Kalau kita nyebut frame alloys itu kadang-kadang kita berpikir ya untuk yang penggemar goes, oh itu aluminium. Padahal sih semuanya alloys, hanya biar ada keren aja disebut alloys. Seperti velg alloys, padahal semua velg itu ya alloys gitu. Maksudnya adalah aluminium dan itu biasanya serinya seri 6 misalnya sebagai contoh seperti itu. Nah, seri 7 ini ditambah dengan zinc. Nah, ini lihat penggunaannya, ini lihat cabang-cabangnya banyak sekali. Ini contoh yang seri 5 ya dipakai untuk ini nih. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana penggunaannya banyak. Saya kesana sini nih bukan hanya cerita pesawat, soalnya kalau cerita aluminium kita harus agak banyak nih. Kenapa? Indonesia kaya sama aluminium. Banyak aluminium di Indonesia. Hanya sayang sekali lebih sering dijual keluar sebagai bahan mentah atau bahan setengah jadi. Itu sayangnya. Coba kalau diolah di Indonesia, wah luar biasa. Seri 2XXXX nih, ini penggunaannya.
Untuk pesawat tadi yang kita bahas. Atau seri 7XXX ini ya, 2XXX dan seri 7XXX ini paduan aluminium yang paling kuat, ya terutama yang 7XXX. Dengan menambahkan zinc, ya, zinc itu tadi kalau Pak Soleh itu bicara Cu dan juga bicara Ag yang bisa digunakan untuk membunuh bakteri atau virus, zinc juga bisa membunuh virus juga salah satunya. Tapi di sini zinc ditambahkan dengan aluminium menjadi paduan aluminium seri 7XXX. Nah, dia sangat kuat sehingga kemudian Anda bisa lihat di sini ini digunakan untuk parts-parts yang ringan tapi membutuhkan kekuatan tinggi. Ini contohnya, ini gambar orang. Atau kita lihat ini kan adalah tongkat trekking ya, trekking poles. Kalau kita naik gunung itu ya, kan kita perlu yang ringan tuh, tapi kuat kan. Atau di sini nih contohnya ini, ini Goeser pasti tahu itu. Jadi bayangkan aluminium yang tadi disebutkan kan ringan, kan lunak gitu. Kalau dia diberi paduan, jos dia langsung ya. Coba kalau misalkan kita makan mie instan dikasih ramuan MSG, jos kan langsung coba MSG jadi tarik. Josnya itu. Ya, jadi ada sesuatu yang kemudian membuat dia kuat. Nah, ini ada benda-benda lain gitu supaya ada paduan-paduan lain. Itu kira-kira sebenarnya Mbak Revi ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kalau tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang seluruh material yang ada di pesawat ya Pak. Justru ini pertanyaan selanjutnya dari saya, pertanyaan dari dulu sih sebetulnya. Kenapa ya Pak, kalau jendela pesawat itu pas banget ya Pak ya, bentuknya seperti elips. Apa memang disengaja atau emang dari dulu jendela pesawat memang seperti itu? Ini pertanyaan menarik. Tetapi saya sudah dapat bocoran dari Bu Revi, jadi saya sudah siapkan Bu Revi. Ya. Sebenarnya saya sudah membuat semacam video untuk itu ya sudah menyiapkan video itu di YouTube saya, karena untuk mengajar saya sudah menyiapkan video di YouTube. Jadi salah satu ya video di YouTube itu kebetulan sekali pertanyaan seperti ini, pertanyaan mengapa jendela pesawat itu bentuknya seperti elips seperti ini. Ini ada asal muasalnya, ada cerita asal muasalnya. Karena dulu pesawat itu jendelanya, kita perlu jendela ya, tadi Pak Aji menceritakan, ditanya itu tadi kaca di roket segala macam, di pesawat shuttle space itu juga perlu kaca. Soalnya manusia itu perlu yakin gitu ngeliat, oh dia sudah sampai di mana. Meskipun teknologi itu sudah canggih segala macam dengan radar apapun, dengan sensor apapun, kita itu wajib dalam sisi keselamatan menggunakan mata kita langsung untuk melihat sesuatu. Jadi tidak selalu mengandalkan sensor. Kenapa? Karena sensor bisa rusak. Jadi harus ada kaca yang bisa kita lihat, oh di luar tuh ada siapa gitu. Ya, jadi kebayang kalau misalkan Mbak Revi naik mobil tapi dalam kardus kotak gitu, nggak ada kaca, baru jalan beberapa meter udah pusing 7 keliling ya. Jadi kita tetap butuh kaca. Nah sekarang kenapa kacanya dia bentuknya elips? Ini ada alasannya. Dulu ceritanya, ini kalau diceritakan panjang karena banyak rumus matematiknya Mbak Revi, tapi simpelnya seperti ini. Ya, simpelnya saya ceritakan. Jadi bentuknya eliptik. Nah, ini kalau rekan-rekan SMA mau melihat, ini ada YouTube-nya ini ya, atau ketik nama saya nanti silahkan cari di sana. Nah, ini berhubungan dengan gaya yang bekerja pada fuselage atau badan dari pesawat itu sendiri. Ya, pada saat kita membuat bentuk elips dan dia gayanya itu bekerja dengan arah melingkar, jadi kalau dia itu bentuknya elips ini ya, kemudian gaya yang bekerja pada badan pesawat itu fuselage pesawat itu, dia itu gaya yang melingkar seperti ini, melingkar seperti ini, ya, maka seakan-akan si jendela pesawat ini dia mengalami beban tarikan ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, kalau Anda nanti Mbak Revi lihat di video itu dari awal karena penjelasannya panjang, yang namanya lubang-lubang pada benda itu menjadi suatu cacat atau sesuatu hal yang bisa menyebabkan kerusakan pada suatu benda. Tetapi pesawat harus punya jendela. Kalau nggak punya jendela nggak enak di dalam itu. Bayangkan masuk pesawat kayak masuk ke tabung begitu, lalu berangkat goyang-goyang, lalu kemudian turun lagi, perutnya udah mules itu semuanya itu. Jadi perlu melihat keluar.
Nah, sekarang kalau dia dijadikan jendela, diberi jendela, dia pasti menjadi cacat. Sama seperti kalau misalkan kita punya permen itu kita sobek karena kita sudah cacatkan. Kita mau saset katakanlah saus itu kita berikan cacat sedikit kita mudah sobeknya. Ya. Itu namanya cacat yang tadi. Nah, pesawat terpaksa harus buat jendela. Pada masa lalu, jendelanya tidak seperti elips ini. Nah, kalau elips ini, maka pada saat beban itu menarik kacanya, semestinya retak ini dia akan merambat ke arah yang panah biru ini. Ya, ke arah yang panah biru. Seperti ini. Seperti itu. Nah, pada saat dia itu ditarik ke arah atas, maka sesungguhnya bentuk daripada cacat yang harus merambat itu yang bergerak ke arah kiri, tetapi tingkat ketajaman daripada cacat yang disebabkan oleh adanya jendela ini menjadi memiliki radius yang besar. Akibatnya jadi lebih tumpul. Maksud tumpul ini penting ya Mbak Revi ya. Contohnya nih, kalau kita mau buka saset ini, katakanlah kita mau beli kopi saset, mau ngambil saus untuk di ayam goreng itulah ya crispy yang banyak itu ya. Kita sering kan susah menyobeknya bukan ya Mbak Revi ya? Sulit kan? Sulit kita menyobeknya. Tapi kalau kita pertajam, kita gunting misalnya, maka kita mudah untuk menyobeknya. Ini kenapa? Ini berkaitan dengan ketajaman daripada cacat tadi. Nah, dengan membuat dia bentuknya elips, maka si cacat yang dianggap sebagai jendela ini menjadi tumpul. Ya, bayangkan kalau gaya tariknya itu ke samping, bukan dari atas ke bawah, maka yang merambat retaknya itu adalah ke atas ataupun ke bawah. Si radiusnya menjadi lebih kecil, sehingga retak menjadi lebih mudah merambat. Itu alasan utamanya. Nah, di balik itu sendiri tentu saja banyak rumus-rumusnya itu. Jadi kalau misalkan tertarik ya gabunglah ke metalurgi kira-kira seperti itu. Nah, ilmu mengenai cacat pada struktur pesawat ini itu ilmu dari Bapak teknologi kita loh Mbak Revi. Pernah dengar ya Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie? Ya, yang bukunya terkenal, filmnya ada Habibie dan Ainun itu ya, kan ada kan? Nah, ya, beliau itu adalah ahli metalurgi di bidang cacat pada bahan pesawat. Jadi Bapak teknologi kita, Pak Habibie, itu berdasarkan pengakuan beliau, saya adalah ahli metalurgi. Spesifikasinya di urusan cacat-cacat ini. Bukan ahli penerbangan, yang ahli penerbangan itu anak beliau, yang memang sekolah penerbangan. Kalau Pak Habibie, ya almarhum, itu dia ahlinya di bidang metalurgi. Ini kira-kira penjelasan mengapa jendela ini, pesawat itu berbentuk elips seperti itu ya, kira-kira. Nah, sebenarnya ada beberapa lain yang saya bisa tunjukkan. Ini masih video semua, Mbak Revi. Tadi hubungan dengan yang terkait dengan penjelasan tadi. Rumusnya jangan dilihat, Mbak Revi. Sejarah mengenai jendela tadi punya hubungan dengan ini. Ya. Ceritanya, dulu kecelakaan-kecelakaan itu disebabkan salah satunya oleh bentuk daripada jendela. Karena dulu jendela kan umumnya kita kenal ya bentuknya seperti kotak. Jadi bentuknya belum elips. Jadi sejarah menunjukkan bahwa ternyata bentuk kaca, nah ini nih bentuk jendela yang berbentuk persegi seperti ini, dia bisa menyebabkan terjadinya namanya stres konsentrasi. Stres konsentrasi. Nah, stres konsentrasi ini terjadi lebih besar pada jendela pesawat yang berbentuk persegi seperti ini. Sehingga sepanjang sejarah manusia itu mengembangkan pesawat terbang, mereka kemudian mempelajari hal tersebut, termasuk cacat-cacat yang muncul pada badan pesawat, dan kemudian mereka mengetahui bahwa ternyata kita harus mengubah nih bentuk jendela. Nah, ini bayangkan, kita bisa lihat bentuk jendela masa yang lalu seperti itu, ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan atau tegangan terkonsentrasi pada area yang dia memiliki bentuk yang tajam seperti itu. Ini sejarahnya sedemikian panjang, ya ini contoh juga kita bisa lihat sama-sama. Itu cerita mengapa kemudian jendela pesawat itu kita ubah bentuknya menjadi bentuk elips, tidak bentuk seperti kotak masa lalu, agar tidak menyebabkan perambatan retak. Nah, ini terlalu panjang penjelasannya, tapi mudah-mudahan tertangkap ya Mbak Revi ya.
Bisa menarik, dicari Pak, di YouTube itu penjelasannya. kalau misalkan masih belum jelas. Iya, baik, Pak. Pak, baik, kita akan bacakan pertanyaan di chat box, Pak. Ya. Dari Ibu Mega Rini, izin 2 pertanyaan. Baik, Bu. Pak, di Korea drama Vagabond, pesawat presidennya dibuat tahan peluru dan juga rudal. Apakah material yang digunakan sama dengan pesawat komersil? Pertama begini. Oke. Ya, Bapak jawab. saya nggak nonton Vagabond ya. Jadi pertanyaan itu benar-benar orisinil dari Bu Mega sebagai pencinta drama Korea. Pertama, pesawat tahan peluru. Nggak ada pesawat tahan peluru. Karena dia terbuat dari aluminium, peluru biasa saja, ya peluru pistol aja bisa melubangi pesawat. Loh, kok nggak tahan peluru, Pak? Ada mobil tahan peluru. Nah, mobil itu di darat. Kalau dia berat juga, dia nggak akan jatuh. Tapi pesawat harus terbang. Dia harus tetap ringan. Seperti itu. Dia harus tetap ringan. Tetapi dia aman kalau dia di rudal karena dia punya anti rudal. Jadi ada banyak pertahanan-pertahanan yang misalkan kemudian ada flare-nya yang kemudian dia misalkan dilepaskan dari pesawat kepresidenan tersebut sehingga kemudian mengecoh rudal pengejar panas misalnya. Nah, ini saya juga bisa jawab gara-gara nonton film sebenarnya ya, Mbak Revi ya. Tetapi kalau rudalnya kena ya hancur pesawatnya. Jangankan rudal, senapan serbu begitu bisa melubangi pesawat. Jadi rentan. Kalau pesawat di darat itu yang lebih ditakuti saat dia diserang. Maka pada saat pesawat masih di darat, kemudian ada penyerang, meskipun hanya berbekal pistol, pesawat buru-buru kabur. Kenapa? Karena dia nggak akan tahan sama senapan-senapan biasa, AK-47, M16, dan seterusnya. Apalagi senjata pindad ya yang keren, yang SS itu ya, SS2, SS1, wah keren itu, yang punya pindad itu, hebat itu. Nah, makanya dia harus segera kabur. Nah, setelah kabur, dia nggak akan dapat tertembak oleh jangkauan peluru-peluru yang biasa, yang TJ itu, TJ-14, TJ-15, dan seterusnya. Tapi dia punya ancaman dari rudal, atau katakanlah misalnya roket anti pesawat seperti itu. Tapi caranya mengecoh dengan melemparkan flare untuk mengecoh panas daripada pesawat. Nah, itu memang dia dilengkapi. Tapi dia tidak tahan tembakan. Yang tahan tembakan itu tank, gitu. Panzer itu sudah lumayan tahan tembakan, tapi peluru biasa. Kalau bazooka dia akan tembus juga. Bahkan sekarang sudah ada peluru yang namanya peluru anti tank yang dibuat dari bahan khusus. Nah, ada yang diberikan logam khusus seperti tungsten, kemudian ada yang diberikan seramik di depannya sehingga pada saat dia mengenai tank tersebut dia tidak lumbar karena peluru kalau dia dilepaskan dia energinya tinggi, itu mengenai permukaan. Nah, ini bisa deformasi pada temperatur yang cukup tinggi. Ini bisa masuk. Nah, tank itu dibuat badannya secara khusus, ya. Nah, ini kita harus kembangkan di Indonesia itu. Begitu Mbak Mega, ya penggemar drakor. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, masih dari Bu Mega. Pertanyaan kedua, kalau material pesawat kuat, kalau ketabrak burung, kenapa bisa penyok dan menyebabkan kerusakan parah? Oh iya, burung itu musuh utama dari pesawat, tapi musuh pada saat dia di darat, terutama saat pesawat terbang. Ya, kalau dia terbang di atas, ya pada saat di tengah-tengah, burung itu mengenai kaca, mengenai aluminium, ya, dia memang tidak keras burung tersebut, tetapi sebagai suatu massa dia bisa menyebabkan impact pada kecepatan tinggi, dan itu energi impactnya itu bisa membuat penyok ya. Body daripada pesawat. Meskipun demikian kalau misalkan kena kaca biasanya aman, tergantung masanya, Nah, yang memang paling dikhawatirkan itu kalau jenisnya angsa-angsa yang dia itu sedang migrasi. Dan angsa yang migrasi itu kan berarti beda-beda. Dulu pernah ada kejadian kecelakaan di Amerika, ya, hanya gara-gara perubahan migrasi dari angsa. Angsa itu berarti macam-macam. Bahkan kerusakan yang bisa ditimbulkan untuk bodi-bodi pesawat itu sudah diukur. Kalau angsanya itu beratnya sekian, dia bisa rusak. Kalau angsanya beratnya sekian, dia nggak apa-apa. Itu dihubungkan dengan besarnya energi impact yang terjadi pada bodi pesawat atau pada engine itu. Gitu. Bahkan angsa tertentu, ya ini contoh ini ya. Burung itu ditakutkan, salah satunya, kalau dia terhisap ke engine, masuk ke engine. Nah, gitu ya. Karena kalau masuk ke engine, dia bukan keluarnya jadi bebek packing seperti itu,
ya, yang kita khawatirkan merusak dari mesinnya itu, ya bukan jadi packing, dia merusak mesin. Tetapi sekarang itu yang dulu itu mudah rusak, tapi yang sekarang nih, jet engine sekarang itu dia dilengkapi oleh suatu pengaman dan suatu struktur yang jauh lebih kuat. Jadi pengamannya banyak. Ya pengamannya banyak. Yang menyebabkan kalau dia burung-burung biasa, angsa-angsa migrasi biasa, dia akan aman. Tapi kalau angsanya itu dia berat, katakanlah kalau tidak salah, saya lupa lagi itu beratnya, kalau dia beratnya sampai sekitar 5 kilo atau apa, itu ada. Itu dia bisa masuk ke riset ke mesin dan mesinnya bisa rusak. Karena sudah dicoba. Jadi sebegitu telitinya para ahli, mereka juga memperhitungkan kalau burung itu terhisap ke pesawat itu, ke mesin pesawat. Jadi mereka sudah tes ngelemparin itu, ngelemparin anak ayam, ngelemparin apa itu Pak Karyanto, burung apa itu, perkutut gitu, nggak mungkin di atas, berperkutut nggak ada di atas. Burung blekok. Burung blekok. Nah, pernah kejadian yang saya ceritakan tadi, bahkan ahli itu bingung, kok bisa rusak engine ini? Diduga karena ada makhluk yang terhisap. Buktinya apa? Ada bahan organik benda makhluk yang masuk ke situ. Tapi mereka heran, kan mestinya di sini area migrasi dari angsa jenis anu yang beratnya tidak pernah lebih dari ini. Ternyata diteliti sampai diketahui bahkan bahwa ada migrasi dari angsa jenis lain gara-gara suatu kejadian. Sampai seperti itu. Jadi kompleks sekali. Begitu Mbak Revi sama Mbak Megarini. Baik, Pak Korda, terima kasih atas penjelasannya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand atau kita tunggu juga di kolom chat. Kalau belum, saya bisa jelasin yang lain lagi loh. Misalkan ini, saya mau cerita apa ini? Ini nih, saya cerita ini nih. Sembari nunggu pertanyaan yang Mbak Revi ya, karena saya tadi kan kalau kita ngelihat aluminium banyak di Indonesia. Fe lumayan, Indonesia nggak terlalu banyak, tapi kita belinya dari luar ya untuk bikin baja. Nikel, nikel ini yang mau saya tunjukkan, dan juga titanium. Titanium kita nggak banyak di Indonesia, tapi tadi misalkan Bu Diana itu bahas-bahas soal titanium, tapi dalam bentuk senyawa TiO2 ya, itu kan bentuk rutil namanya untuk kosmetik ya, yang untuk menyerap UV itu ya. Nah, ini titanium yang digunakan menjadi logam seperti itu. Nah, ini kalau kita misalkan lihat penggunaan titanium ini ya, misalkan contohnya Bliss ini seperti ini, atau Fendis seperti ini, yang kita bisa lihat ini nih, lambangnya ini lambang kita menyebutnya Naruto Maki. Wah, kayak Naruto gitu ya, Pak Karyanto ya. Namanya itu seperti lambang Konoha gitu. Kalau di Naruto itu ya, desa Konoha itu lambangnya Uzumaki itu seperti itu kan. Uzumaki Naruto. Jadi Naruto Maki. Biar kalau misalkan kita lewat, kita bisa lihat, oh mesin ini dia memang bekerja gitu. Jangan sampai, kadang nggak terlalu kelihatan itu, dia bergerak karena cepat ya, jadi orang dekat-dekat. Nah, dia kelihatan dia bergerak. Nah ini, jangan pindah ke Jepang. Jangan pindah ke Jepang. Pindah ke Jepang. Sekarang jadi di Korea. Ya, kita Korea ya kita ya. Ini, tapi lambangnya di Korea apa istilahnya, nggak ngerti saya. Nah ini contoh kecelakaan yang disebabkan oleh Bliss ini yang tadi maksud saya itu Mbak Ferevi. Tadi kalau burung masuk ke mesinnya. Nah sekarang kalau misalkan Fendis ini ya, ini Fendis ya, bilah-bilah daripada fan-nya itu patah. Ini terbuat dari titanium nih, ini bagian luarnya patah. Dia masuk terus ke dalam ke mesin jetnya sehingga dia membuat rusak mesin jetnya itu. Itu bisa terjadi dan itu bisa terjadi disebabkan oleh adanya cacat dari bahan. Ini hubungannya dengan proses pembuatan. Jadi kita bisa bayangkan kecelakaan itu memungkinkan terjadi, tapi jangan khawatir, kecelakaan pesawat itu sedikit. Ya, kalau misalkan ahli-ahli metalurgi sudah banyak menyelesaikan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, memang awalnya banyaknya hubungannya dengan metalurgi ya, tetapi kesini-sininya kecelakaan yang disebabkan oleh metalurgi sudah banyak berkurang. Ini contohnya misalkan kalau kita lihat di sini, kecelakaan penerbangan ya. Saya yakin Mbak Revi bakal nanya ini, tapi saya sudah tampilin di sini Mbak Revi. Ya, bahwa kecelakaan yang paling banyak itu gara-gara pilot. Jadi kalau nanti kita naik pesawat, kita harus yakin pilotnya itu, Mas, tidurnya cukup nggak? Seperti itu. Karena berdasarkan statistik dari tahun 50 sampai sekarang itu besar sekali jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh pilot.
Ya, beberapa tulet pilot error, ada cuaca ada. Nah, mechanical failure termasuk di dalamnya ada tentang logam, ada, tetapi dia jumlahnya nggak besar. Kalau kita bicara mechanical failure kan dia beberapanya agak kompleks ya. Ada yang sistem mekaniknya, ada yang memang si bahannya seperti itu. Tapi yang paling utama itu pilot error tuh di atas 50 tuh. Ya. Jadi ya kalau mau jadi pilot harus benar-benar ini ya, harus benar-benar fokus. Ada pertanyaan nggak Mbak Revi? Saya bisa 10 jam bicara ini. Kira cukup ya Pak ya untuk sesi failure analysis. Oke. Baik, terima kasih Pak Korda atas penjelasannya. Sama-sama. Wah, kita udah melewati 5 topik untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan sekali mengenai teknik metalurgi. Oke, selanjutnya ada promosi dari Smart Friend yang akan diinfokan oleh Bapak Dani Ahyar. Bapak Dani, dipersilahkan ya. Pak. Baik, Pak Dani. terima kasih. Apa kabar? Apa kabar Pak Dani? Sukses. Baik, alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Pak Korda. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Revi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Korda, Pak Andri, Bapak-bapak, Ibu-ibu pembicara tadi. Saya sempat menyimak di tengah ke belakang ya. Menarik sekali kalau melihat film drama Korea itu. Waduh, saya nggak terlalu fans dengan drama Korea gitu ya. Kalau tadi ada Vagabond, ada True Beauty dan sebagainya. Ya, saya cuma nonton Crash Landing on You, Vincenzo, It's Okay Not to Be Okay, Uncanny Counter, Penthouse, banyak sekali Pak Dani. 1988 dan Itaewon Class ya. Itu aja yang saya nonton ya. Kalau tadi ada aktor-aktor yang ternyata glowing banget, ada unsur metalurgi di sana. Waduh, saya nggak kenal itu yang di situ. Saya cuma tahu Hyun Bin, Son Hyo Jin, Park Seo Joon, Kim Seon Ho, Jang Yeon Sun, Bae Suzy, Stephanie Lee. Wah, kenal semua Bapak. Cuma itu aja itu yang saya tahu. Ini supaya kita ningkatin imun ya, kita nggak terlalu serius juga di sesi akhir ini. Kami dari Smart Friend, perkenalkan nama saya Dani Ahyar dari Head of Community Development dan CSR Smart Friend Telekom. Sebagai keluarga besar dari Sinarmas bersama dengan ITSB, kita tentunya mendorong kegiatan sangat baik ini yang rutin dilaksanakan oleh ITSB dalam rangka tentunya Kampus Merdeka ya, keterlibatan swasta di sini untuk kita memperkaya juga ya, dan juga kita saling belajar dengan pihak kampus ya. Hari ini tidak banyak, ini hanya kira-kira 3-4 menit ya. Kami ingin menginformasikan ada satu produk dari Smart Friend namanya Gokil Max ya. Kalau anak-anak muda senangnya kita kan gokil begitu ya. Daebak, gitu kan kalau bahasa Koreanya gitu. Jadi Gokil Max itu adalah satu produk Smart Friend dengan kuota yang besar, ya 12 giga kuota nasional dan 24 giga kuota lokal. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan yang ada di daerah-daerah itu juga bisa memakai produk Gokil Max ini dengan total 36 giga ya. Tentunya dengan kekuatan jaringan sinyal Smart Friend yang kuat di kota-kota di terutama Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa ya. Dan juga kita ada promo nikmati ekstra kuota pukul 1 sampai jam 5 pagi ya. Waduh, ini mau ngapain itu malam-malam? Iya, nonton drakor ya nggak sih? Nonton drakor, main games gitu kan. Itu jam-jam saya nonton drakor ya jam-jam itu gitu. Kebangun malam ya nonton drakor itu, main game untuk push rank gitu ya buat adik-adik gitu ya, biasanya begitu. Nah, ini ya atau yang jangan lupa juga buat nugas ya, buat nugas, kerjain tugas praktikum segala macam kan biasanya malam-malam juga ya. Nah, ini ada kuis nih. Saya mohon izin bagi adik-adik, Bapak Ibu yang pengguna Smart Friend, mohon disebutkan satu keunggulan utama dari produk yang Bapak Ibu udah gunakan ya. Panitia boleh ikut nggak? Boleh ya. Bagi non pengguna Smart Friend, kira-kira pada kepengen nggak sih pakai Smart Friend? Coba mohon disebutkan satu aja. Silahkan di chat di Zoom ya. Nanti ada voucher dari Smart Friend yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Oke, kami ingin memperkenalkan namanya Smart Friend Community. Ini adalah komunitas pengguna Smart Friend, satu komunitas yang anggotanya ada di 102 kota di seluruh Indonesia dengan 90.000 lebih member, dipimpin oleh para leader. Kita membina konten-konten kreator ya, dan kerjasama dengan lebih dari 600 sekolah dan
kampus, termasuk dengan kampus ITSB. Dan program utama kita adalah edukasi literasi digital ke masyarakat, bagaimana menggunakan internet dan media sosial dengan lebih cakap, lebih bijak, lebih kreatif begitu. Dan yang kedua adalah pengembangan socio entrepreneurship ya. Nah, silahkan di-follow Instagram dan sosial media kita untuk tahu kegiatan-kegiatan dari Smart Friend dan Smart Friend Community. Kegiatan kita masuk ke seminar-seminar di kampus ini, termasuk juga kegiatan kita untuk selain memperkenalkan produk kita tentunya, tapi juga mendekatkan kita ke kalangan pendidikan, kalangan milenial dan Gen Z, supaya kita bisa bersama-sama lebih produktif, lebih kreatif lagi dengan menggunakan teknologi internet dan digital saat ini. Nah, ini partner-partner kita untuk kerjasama-kerjasama. Mengapa bagian kerjasama ini saya tampilkan? Karena tentunya di sini hadir juga dari berbagai pihak. Ya tentunya kita bisa berkolaborasi, bekerjasama. Wah Pak, saya dari sektor swasta nih, nggak apa-apa, karena kami juga kerjasama dengan private sector di bidang-bidang. Ya. Kemudian dari pemerintahan bisa. Ada tadi yang dari SMA begitu ya, guru-guru. Nah, kita bisa juga kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk berbagai kegiatan kita. Begitu saja dari kami. Tetap semangat dan sehat-sehat selalu untuk semua. Salam untuk Pak Korda dan kawan-kawan. Yang mau chat boleh ya sampai kegiatan ini selesai. Ya nanti kita langsung umumkan ya. Atau kalau enggak nanti vouchernya akan saya berikan ke Bu Diana atau panitia untuk nanti bisa dibagikan kepada penanya yang terbaik. Silahkan. Dan itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Baik, di sesi terakhir ini untuk rekan-rekan semuanya bisa open cam, kita foto bersama.